Halo, assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang bab sistem komputer dan subbabnya itu perangkat keras komputer. Sebelum ke pembahasan berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengantar sistem komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya itu menghitung. Kini, komputer memiliki makna sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data masukan input atau perintah, memproses data masukan tersebut, memproduksi keluaran atau output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage. Perangkat keras komputer adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan. Perangkat keras dapat dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai perangkat masukan, input, keluaran, output, pemrosesan prosesor, memori, dan penyimpanan storage. Kita bahas satu persatu tentang perangkat masukan atau input device. Input device adalah piranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Nah, perangkat-perangkat ini terdiri dari berbagai macam perangkat. Salah satunya itu yang pertama itu mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintahnya. Terus yang kedua itu adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah alat yang menggunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, memberikan perintah karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Dan yang ketiga adalah mikrofon, adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Yang keempat adalah scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optikal data reader. Yang kelima adalah joystick. Digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Dan yang terakhir adalah barcode reader, adalah pemindai optis yang mengubah kode bar menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer. Nah, sekarang kita bahas tentang perangkat pemrosesan atau processing device. Pengertiannya adalah suatu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Nah, di sini perangkat pemrosesan itu terdiri dari motherboard. Motherboard atau orang yang sering disebut dengan mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor, sebuah chip yang merupakan otak pemrosesan dan pusat pengendalian berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Perangkat pemrosesan yang ketiga adalah RAM. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Dan yang keempat adalah ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Nah, yang ketiga adalah perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah monitor. Monitor adalah layar
yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer. Dan yang kedua adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Dan yang ketiga adalah speaker. Speaker adalah untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Nah, sekarang ke perangkat penyimpanan storage device. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Nah, perangkat penyimpanan ini salah satunya adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnetik pada piringan bulat, cakram, disk tipis. Terus ada juga solid state drive atau SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. Dan yang ketiga adalah flash drive. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Kita lanjutkan ke perangkat penyimpanan storage device yang keempat, yaitu compact disk atau CD. CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Dan yang terakhir adalah memory card. Memory card berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada piranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Nah, sekian pembahasan tentang sistem komputer, subbabnya perangkat keras komputer. Semoga